Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya ada tugas setelah menyelesaikan seri Semangat Guru. Seri Semangat Guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi ada satu hal lagi yaitu pengimbasan. Pengimbasan kalau saya dulu nyebutnya echoing. Jadi kalau kita ikut training, nah biasanya saya minta guru tersebut untuk sharing lagi ke kita. Nah, dan membuat materi ringkasannya. Nah, saya tertarik dengan Semangat Guru karena di sini bahasanya adalah adaptasi teknologi tapi non teknis. Jadi yang dibahas di sini bukan teknologi justru. Ada yang lebih penting dari teknologi. Nah, kita akan bahas. Nah, di sini ada 6 pelajaran, ada 6 topik. Nah, ini saya waktu itu dapat waktu kurang lebih kursusnya itu 3 minggu. 3 minggu, tapi sekali belajar itu dengerin videonya 3 jam. 3 jam, tapi saya cicil karena lumayan agak pusing juga ya. Nah, di sini ekspektasinya dari 6 poin, harapan saya Bapak Ibu bisa memilih satu aja yang bisa dipraktekkan nanti dari 6 pembelajaran ini. Nah, kita fokus pada keahlian non teknis. Jadi kita bukan bicara software, bukan bicara teknologi, bukan. Jadi justru ini yang disampaikan dalam materi ini adalah non teknisnya. Non teknis, betul. Nah, yang pertama resilience, tangguh dan teknologi. Apa sih resilience? Resilience itu bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Bertahan itu yaitu kemampuan bangkit kembali. Jadi kalau kita belum pernah pakai Google Meet, terus bagaimana berinteraksinya, pasti ada masa kita down gitu ya. Nah, di sini ada metode SAMR. Nah, nanti saya kasih hadiah GoPay ya, biar semangat nih. GoPay. Harusnya tadi pas saya buka tuh langsung ngomongin GoPay gitu. Anak-anak langsung semangat tadi dibilang GoPay gitu kan. Nah, di sini memang ada, sebenarnya kita semua sudah melakukan ini, tetapi ini ilmu dasarnya yang menurut saya menarik untuk dibahas. Nah, kerangka SAMR-nya ini kemampuan kematangan guru menggunakan teknologi. Dan kita sama-sama tahu penggunaan teknologi ini tidak semuanya rata gitu. Artinya tidak semua guru punya kemampuan skill yang sama. Kita sadari itu. Tetapi yang bisa menjadi standar justru adalah keterampilan non teknis ini. Apa sih gitu kan? Nah, di sini dibahas. Nah, dari pemula sampai mahir. Nah, di sini ada S itu pemula, mahir ini sampai dia mahir menggunakan teknologi. Nah, di sini dari substitution itu pengganti. Jadi saya ini, nah ini contoh. Saya langsung ke contohnya aja biar aplikasinya lebih enak. Contohnya kalau kita pakai Google Meet, kalau substitusi di level ini yang paling awal ini, jadi guru pakai metode ceramah, sama seperti tatap muka. Jadi nggak ada bedanya, tidak ada bedanya. Nah, itu namanya substitusi. Mengganti aja, cuma beda tempat, yang tadinya tatap muka ke online. Nah, masuk ke level berikutnya yaitu ada umpan balik. Yaitu umpan balik itu diskusi. Nah, ini pernah kita praktekkan flip classroom. Jadi anak materinya kita kasih dulu sehari 2 hari sebelumnya, mereka baca, lalu di kelas buat diskusi. Ada peningkatan satu level. Lalu naik lagi modifikasi, yaitu kita memberikan analisis kasus. Oke, nah ini skenario KBM-nya semakin kaya. Jadi bukan teknologinya yang semakin canggih, bukan. Jadi masalahnya bukan di teknologi, bukan di handphone kita iPhone atau Android, bukan. Apakah laptop kita bagus atau tidak, bukan. Tapi skenario KBM-nya yang semakin kaya. Nah, ini ditandai oleh alat ukurnya adalah SAMR itu tadi. Nah yang kedua, nah ini dia, yang kedua juga menarik. Saya senang banget. Sebenarnya ini 4C yang sudah kita gaung-gaungkan, tapi terkadang kita sulit untuk menjelaskan lagi ke siswa. Critical thinking itu apa sih? Gitu. Kritis dan teknologi. Berpikir kritis kita pasti tahu, berpikir kritis itu apa. Tapi apa hubungannya dengan teknologi? Gitu. Nah, berpikir kritis itu kalau di yang saya pelajari ini adalah
saya baru sadar melalui observasi dan insight. Jadi ini ada pertanyaan. Ketika saya bilang, saya baru sadar bahwa selama ini saya kayaknya kurang maksimalkan waktu nih, saya baru sadar. Jadi saya sadar, saya berpikir. Nah, setelah kita sadar, step berikutnya adalah berpikir, lalu gimana supaya saya memanfaatkan waktu lebih? Gitu. Nah, banyak dari kita sadar, tapi kita nggak ada action untuk berpikirnya, evaluasinya. Nah, di sini, proses berpikir, ini yang buat saya menarik bahwa kalau ini menurut critical thinking ya, observasi, refleksi, oke lah, ini sebelum kita menganalisa pemikiran ya, informasi yang masuk. Tapi yang di sini menurut Profesor Dr. Bagus Takwin itu, definisinya adalah keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Setuju, tunda, atau tidak setuju. Gitu. Jadi, ketika dapat informasi, hubungannya dengan teknologi apa? Hubungannya dengan teknologi, kalau kita menerima informasi macam-macam dari WhatsApp, dari itu, apakah kita langsung share lagi? Nah, disinilah proses berpikirnya itu tadi. Kita setuju atau kita tunda atau kita tidak setuju dengan informasi itu untuk kita share kembali gitu. Nah, ini pesannya, saya sadar, saya berpikir. Sebenarnya sih sederhana, tetapi berpikir kritis ini bukan cuma keahlian yang diharapkan ya ke siswa, tapi lebih ke keterampilan, terampil. Nah, kalau udah terampil dalam keseharian dipakainya. Nah, oke, sampai 2 dulu. 3, ada pertanyaan? Silakan. Supaya ada interaksi. Nah, ini bisa. Ya. Berpikir yang terampil itu bisa dikasih contoh nggak? Kan terampil terus berpikir. Maksudnya? Apa kita bisa sebut itu berpikir terampil atau gimana? Oh, oke. Yang dimaksud dengan berpikir kritis ini menjadi keterampilan itu masuk ke dalam keseharian kita. Jadi bukan pada saat KBM aja dipakai. Kan kalau saat KBM jelas kita ada studi kasus nih. Menurut kamu studi kasus kita COVID nih sekarang ada penurunan. Apakah sudah selesai? Mereka berpikir dalam kelas. Tetapi itu kan dalam kelas. Tapi kalau sudah menjadi skill dan keterampilan, ketika mereka di luar kelas pun, mereka bisa menyaring informasi yang harus disampaikan, mana yang harus ditunda, mana yang harus dianalisa. Jadi berpikir dulu. Nah, yang dimaksud berpikir kritis di sini adalah seperti itu. Jadi terampil dalam artian masuk ke dalam keseharian. Kalau contoh seperti ini bisa termasuk berpikir kritis tidak ada? Seperti ada informasi, anak gini-gini, kemudian langsung di lapangan. Iya. Iya, termasuk. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan. Ya kan, pada saat itu kan kita tidak langsung mengambil keputusan, kita cari data dulu nih, bener nggak gitu kan. Lalu yang kedua, kita cari tahu dulu bener nggak. Begitu sudah tahu dan dapat informasi, kita baru ngambil keputusan. Kita informasikan ke orang tua. Iya betul, itu berpikir kritis. Oke. Creativity. Nah, konten. Nah, di sini juga diajarkan konten dan teknik penceritaan. Segala bentuk komunikasi, audio, visual itu adalah kita berkomunikasi, hiburan atau ajakan. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu kita membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Kalau kita mau bikin konten, entah itu konten pembelajaran atau itu kan kita biasanya mendraft perencanaan, mau ngomong apa, gambarnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita mengeksekusi, editing tuh, eksekusi. Nah, lalu memasarkan itu kapan kita postingnya, sesuai dengan tema, apakah ada momen tertentu, nah itu. Nah, di sini juga ada satu hal yang menarik, yaitu kejujuran menjadi faktor yang terpenting. Pada saat kita buat konten, itu penting buat kita jujur. Kita jujur tuh dalam artian gini, mohon maaf ya kalau videonya agak-agak goyang-goyang misalkan gitu. Jadi itu kan satu kejujuran yang kita sampaikan pada saat kita ngonten. Jadi enggak kita seolah-olah keren gitu, padahal enggak gitu, kerennya buat kita doang gitu. Tapi kejujuran itu penting pada saat disampaikan. Nah, itulah yang bisa menggugah audiens atau pendengar konten kita. Nah, masalahnya kita bisa atau tidak. Nah, di sini ada, ini menarik.
ini orang, Bapak Ibu pernah lihat video ceplok telur nggak? Dulu kan waktu pada saat pandemi, orang Indonesia itu cuma butuh ceplok telur pada saat ya sama kecap, telur ceplok sama kecap. Itu waktu panic buying tuh kan, dia ngeluarin video itu. Nah, dia yang bikin, yang ngasih materi. Pak siapa gitu, lupa. Rumusnya dia impact, communication, persuasion. Jadi pada saat ngasih video itu, ada impact-nya nggak? Orang nengok nggak? Oh, telur ceplok gitu kan, apaan telur ceplok gitu. Gitu kan, telur ceplok sama kecap gitu kan. Terus, tapi di situ ada message, ada pesan yang disampaikan bahwa nggak perlu, orang bisa hidup kok cuma makan pakai telur doang sama kecap, kita cuma butuh berapa kalori bla 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 bla, disampaikan gitu. Jadi ada pesan di situ. Terus communication jelas nggak sampainya, pesan yang disampaikan jelas apa enggak, singkat padat gitu aja. Lalu membuat peduli atau enggak. Jadi membuat peduli itu apakah ada kepedulian kita untuk di momen itu. Nah, komunikasi efektif pada dasarnya, komunikasi secara langsung itu komunikasi itu membina hubungan baik. Nah, ini juga penting dan saya banyak belajar dari komunikasi ini gitu. Ternyata komunikasi efektif itu adalah empati. Banyak dari kita kalau kita ngobrol tuh kita mikir gimana balesnya. Bener nggak? Saya ngomong nih sama Pak Tony, Sir, kemarin gimana? Ngajar di kelas, apakah AC-nya itu? Wah ya, kalau kita berpikirnya hanya untuk membalas itu belum efektif. Yang disebut efektif adalah ini. Ini berdasarkan Dr. Marshall Rosenberg itu observing, feeling, need, sama request. Jadi pada saat, ambil contoh gini. Anak saya kan masih kecil, dia selalu bilang, abang nggak mau mandi. Nah, kalau dia ngomong nggak mau mandi, biasanya kita orang tua, gimana sih nanti gatal, nanti sakit, ini segala macam. Wah, pokoknya udah ribuan kata keluar gitu kan. Tapi kalau kita observing dulu, kita observasi dulu. Kenapa ya nggak mau mandi ya? Gitu. Kita mikir dulu nih, kita observasi dulu nih anak nih. Apakah lagi asik main, ya kan? Apakah dia lagi seneng main di luar, main pasir, jadinya dia nggak mau mandi dulu gitu dan lain sebagainya. Nah, setelah observing, feeling kita, perasaan kita mencoba merasakan, oh, kamu lagi seneng main di luar ya bang, gitu. Lagi seneng main sepeda nih. Nah, disitulah empati tumbuh. Tapi kalau contoh yang pertama tadi, ketika anak kita bilang, abang nggak mau mandi, abang gimana nanti sakit loh, nanti gatal. Nah, disitulah empati hilang. Nah, jadi ini ilmu yang saya dapat bahwa communication, non-violence communication ini, NVC ini. Nah, ketika kita tahu perasaannya, ada kebutuhan. Bahwa anak saya itu ada kebutuhan main, dia butuhnya main. Dia butuh keluar, dia butuh ini, dia butuh itu. Nah, disinilah kita melihat baru ada request, permintaan. Barulah itu bisa disebut komunikasi efektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kesan kita sehari-hari kan. Betul. Jarang ada yang kayak gini proses. Iya. Ya kan? Betul. Kenyataannya kita sehari-hari jarang menjalani proses berpikir kayak gini. Betul. Kita langsung to the point. Langsung to the point, dan perasaan kita tuh kalau kita ditanya, perasaannya orang tuh menjudge kita gitu. Akhirnya kita mikir gimana nih cara balasnya nih gitu kan. Gimana cari jawabannya gitu, hanya untuk ngeles aja gitu akhirnya. Dan ini keseharian kita, dan ketika saya belajar ini ilmunya, oh iya ya bener ya. Perasaan kita kalau ngomong atau bertanya atau apa, momennya nggak pas, terus agak emosi gitu kan, akhirnya bukan solusi yang kita temukan dapat. Karena komunikasi ini intinya adalah empati dan hubungan baik. Nah, biasanya kalau hubungannya baik kan komunikasinya lancar ya. Kalau kita hubungannya kurang baik, ya komunikasinya jadi nggak lancar, dan begitu juga sebaliknya. Ilmu dasarnya ternyata ini, NVC ini, observing. Kita observasi dulu, kita lihat, kita rasakan dulu perasaannya. Nah, pasti ada kebutuhan. Kenapa anak saya tadi nggak mau mandi? Gitu. Kenapa anak kita misalkan telat ngumpulin tugas? Walaupun pada saat kenyataannya terkadang kita berkejaran dengan waktu gitu kan. Jadi kalau
Ya. Oke. Mm-mm. Bisa terjadi komunikasi. Biasanya kalau yang masalah itu. Oke. Nah, seringkali yang kita ucapkan bukan yang kita butuhkan. Betul nggak? Pada saat kita emosi, pada saat kita ngomong, bukan itu gitu. Artinya kalau orang kalau udah ngomong-ngomong banyak, apa sih maunya gitu kan? Kadang kita apa sih maksudnya, apa sih gitu kan gitu. Maksudnya gimana sih? Nah itu berarti belum efektif karena kita mencoba memahami perasaan orang lain itu kan. Ketika Pak Tony ngomong banyak gitu, kok saya belum dapet ya? Maksudnya apa sih Pak Tony gitu? Kan itu konfirmasi ulang kan gitu. Nah kadang yang kita ucapkan bukan yang kita butuhkan. Nah itu komunikasi itu adalah empati. Nah ini masih dalam komunikasi ternyata kemampuan alat yang paling canggih itu bukan komputer atau laptop. Walaupun masa pandemi ini kita butuh dukungan itu, tetapi kita bukan ini ternyata. Jadi di sini diberikan kesadaran kepada guru-guru semua bahwa alat yang paling canggih itu yaitu kemampuan non teknis diri sendiri. Makanya tadi ada resilience, kemampuan bertahan, untuk bangkit lagi, untuk mau belajar lagi dan lain sebagainya. Oke, ini semangat. Nah, empower. Nah, ini penerapan kelas campuran. Ini sedikit sinkron dan asinkron. Kita merasakan pada saat pandemi tidak selalu online. Artinya ada waktu anak-anak mengerjakan tugas mandiri, ada waktu anak-anak harus online berbarengan. Bedanya itu saja sih. Ketika sinkron yaitu langsung tatap muka di dunia maya, ini waktunya bersamaan. Tapi kalau asinkron ini mandiri, mereka bisa kolaborasi. Waktunya fleksibel. Kita ada Google Classroom atau ada Google Doc. Nah, itu bisa mengerjakan tugas di satu file. Nah, di sini sinkron dan asinkron. Nah, yang terakhir, collaboration. Nah, ini juga menarik dan saya sebenarnya merasa sudah melakukan ini sebelum tahu ilmu ini gitu. Artinya ada dua sebenarnya yang saya dapat, yaitu berbasis masalah atau berbasis pada kekuatan. Contoh konkretnya gini. Ketika kita di dalam satu kondisi kemarin pandemi, kita berpikir, kalau kita berfokus pada masalah utama kita apa ya? Oh, internet nih. Kenapa ya internet kita nggak ini? Kita butuh bantuan nih, kita ini. Akhirnya berkutat sama masalah aja. Masalahnya ini, akhirnya kita nggak dapat ini. Nggak berjalan gitu. Kalau kita berdasarkan deficit based thinking. Tapi kalau kita asset based thinking, kita menggunakan SDM yang kita punya. Saya ingat dulu sebelum ada Miss Fitri, kita nggak punya guru BK gitu kan. Kalau kita berkutat, gimana caranya minta guru BK gitu, kita pusing di situ kan. Sedangkan belum tentu di approve, belum tentu ini lebih baik ya kita tangani sendiri dulu gitu. Saya punya Bu Tami, saya punya Miss Danik, ada Miss Sylvie, ya udah kita jalan dulu gitu. Nah, kalau kita berdasarkan ini basis pada kekuatan, maka ada progres di situ. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Nah, itu asset based thinking. Jadi berdasarkan aset atau berdasarkan SDM yang kita punya, bukan berdasarkan masalah. Kalau berdasarkan masalah, kita nggak jalan. Contoh konkret lagi, Pak Virji misalkan kita. Pak Virji ngelihat di sini ada apa? Ada beduk, ada gitar, ada itu dimainin yang ada gitu. Terus siapa anak potensi? Nah, itu kolaborasi sama guru-guru dan lain sebagainya. Jadi contoh kolaborasi dan dampaknya akan terlihat sebenarnya. Artinya kita melakukan sesuatu, intinya itu sih sebenarnya yang saya dapat dari kolaborasi ini. Kalau kita cuma mempermasalahkan satu masalah, nggak selesai. Tapi kalau kita, oh iya ini bisa apa, ya udah, itu jalan, itu lebih bagus. Nah, ini yang disebut adaptasi teknologi non-teknis. Artinya di kursus ini, di pelajaran ini, yang 6 pelajaran ini, yang dibahas adalah skill guru, tapi bukan di teknologinya. Keahlian tadi, yang 4C yang sering kita gaung-gaungkan itu tadi, collaboration, communication, critical thinking, sama communication. Oke, baik, silakan. Ya. Masalah guru maksudnya dalam hal yang kekuatan guru itu sendiri kan, soalnya empati
Kadang kan kalau keterbatasan empati seorang guru kan dari kesabaran itu terbatas. Ya. Nah, mungkin ada permasalahan di sekolah sini, ada anak pintar tapi dia rasa sense of artinya sedikit, tapi dari segi kognisi dia bagus. Nah, saya di sini mengeluhkan kekuatan apa yang harus dilakukan guru di sini penjabarannya dalam menghadapi siswa seperti itu gitu. Terkadang kita melakukan hal yang empati, ternyata responnya dia selalu negatif terus gitu. Tapi menurut dia itu sopan gitu. Nah, sampai sekarang saya kekuatannya gak melemah ketemu dia. Oke. Iya, iya. Ada Bu Tami mau ngasih ini? Ngasih masukan? Kalau ini senang ya. Tapi ini tantangan. Iya, iya. Ada kejujuran. Senang seperti ini kan sebuah kasus ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, kemudian bicarakan dulu. Kalau saya mohon maaf sekali lagi bukan menggurui, jadi alurnya, jadi jangan dipikirkan sendiri. Jadi cari wali kelasnya siapa, diajak bicara. Nah, nanti wali kelas pasti ini ada dokter. Nanti akan tahu kasusnya seperti apa, siapa tahu nanti akan membantu memoles hati lah istilahnya, karena barangkali ini keluar dari keluarga seperti apa kita kan nggak tahu ya. Jadi nanti supaya kita pun paham. Jadi barangkali karena memang kurang sentuhan di dalam keluarga, kita perlu untuk mendengarkan, untuk mendengarkan. Siapa tahu, jadi ada beberapa orang yang sudah membantu, kadang-kadang nanti bisa sembuh, ya mudah-mudahan sembuh, tetapi paling tidak berproses. Jadi ini harapannya penting. Jadi perlu adanya komunikasi dari bidang studi ke wali kelas nanti akan sampaikan itu juga dulu. Kolaborasi. Karena yang saya tahu, mohon maaf, tapi jangan melambung tinggi ya. Saya senengnya anak-anak yang di sini punya bakat terpendam mulai bisa muncul, dan itu merupakan hal yang sangat baik kalau menurut saya, karena itu adalah kekayaan kita SMA. Khususnya karena memang ini SMA ya, supaya nanti untuk menambah promosi. Jadi seperti membuat konten tadi, kita kan bisa nanti buat di itu mudah-mudahan. Dan kenapa saya dengan Pak Fidi selalu yuk kemarin beduk, gamelan belum loh ya, karena memang saya masih ingat banget ibu itu pernah bicara di sini saat nggak tahu rapat dengan bapak ibu guru atau dengan siapa. Jadi nanti kalau ada orang tua yang menginginkan anaknya sekolah tentang musik atau tentang seni lah istilahnya, tentang budaya tradisional atau apa, masuklah ke begitu. Nah ini kepengen seperti itu nanti. Jadi mudah-mudahan nanti yang kolaborasi gamelan hari ini bisa keluar. Iya. Oke. Itu mungkin aku nanya dikit. Iya. Mungkin kasus Nadia Felisa, kasus Nadia Uya, saya bisa meredam. Dia koneksi banget, tapi dia mempunyai empati yang bagus, memahami, Pak, kenapa sih pelajaran seni budaya hanya sifatnya praktek. Saya menjelaskan penyeimbang. Apakah ada dari dinas pendidikannya, saya jelaskan bagaimana disiplin ilmu tentang seni. Nah, itu enak, kekuatannya tuh berimbang. Nah, saya menemukan kekuatan yang empatinya di siswa itu saya belum menemukan formulanya. Ini saya tadi lihat. Ya. Oke. Itu, nah, kayaknya ada solusi nih di sini. Nah, gini, saya kasih saran sedikit aja, sedikit. Tadi yang Pak Firji sampaikan itu sebenarnya pasti dialami oleh semua guru nih. Pasti dialami semua guru. Kita berhadapan dengan berbagai macam karakter gitu. Berbagai macam karakter. Nah, kalau kita ketemu satu orang yang seperti itu, betul tadi yang sampaikan Bu Utami, kita ngobrol sama wali kelas paling enak. Wali kelas dulu, karena wali kelas biasanya lebih tahu. Karena nggak mungkin anak A tersebut tiba-tiba seperti itu, pasti ada latar belakang ke belakangnya gitu, latar belakang. Nah, satu yang perlu diingat ketika kita sebagai guru masuk ke kelas, jangan sampai sudah ada mindset tertentu gitu dengan anak A, anak B, anak C gitu. Nah, itu kita kosongin dulu, kita netralin. Iya, kosongin dulu, bener. Karena kalau begitu kita masuk, wah masuk kelas ini nih, ketemu ini, nah itu udah begitu masuk kelas kan udah kayak gitu ya, Miss Fitri ya, karena kita udah mindset kita udah bertemu sama si A, si B, wah nggak enak nih ngajar ini nih gitu. Nah, jadi setiap kali kita mau masuk kelas kita netralin dulu, kosongin gitu. Anggaplah kita belum tahu atau kita nggak tahu, nah supaya kita nggak sakit hati, tanda kutip gitu ya, supaya kita nggak sakit hati.
dengan sikapnya, dengan itunya. Nah, lalu yang kedua, apapun yang Pak Firji lakukan sebenarnya ada pengaruhnya nanti. Kan ini sedang berproses. Ini sedang berproses. Jadi kita juga jangan berharap langsung cepat berubah gitu kan. Ada proses. Ini kan baru berapa bulan? Oke lah 5 bulan gitu. Nanti di 1 semester kita lihat apakah empatinya tumbuh atau tidak. Bisa jadi tumbuhnya tidak terlihat oleh Pak Firji, mungkin oleh guru lain gitu. Nah, disitulah Pak Firji butuh ngobrol sama Miss Fitri, sama wali kelasnya, sama Bu Tami gitu. Ini si A, kenapa sih, ada apa sih, ada apa gitu. Artinya kalau kita tahu masalah latar belakangnya, keluarganya atau latar belakang sebelumnya, biasanya kan kita guru lebih ini ya, lebih bisa menerima gitu artinya. Lebih bisa. Tapi kalau kita nggak tahu ujuk-ujuk, kok begini ya gitu. Yang ada kesel gitu kan. Yang ada kesel. Nah, makanya di sini membina hubungan baik itu tadi. Kalau hubungan kita baik, nah ya bisa jadi aja, bisa juga di luar kelas kita approach misalkan gitu. Kenapa kamu lagi ada apa sih? Kenapa sih? Misalkan gitu ya. Tapi kita lihat moodnya gitu kan. Ada informasi, saling mendengar, saling mengerti, ya ini ya empati itu tumbuh. Sebenarnya itu sedang berproses. Yang Pak Firji lakukan itu sedang berproses, hanya hasilnya kita belum lihat nanti. Atau hasilnya sudah terlihat tapi kita belum bisa mengukur sampai sejauh mana gitu dia perubahnya gitu. Nah, disitulah kita butuh ngobrol ke wali kelas. Nanti wali kelas bisa ngasih masukan ke orang tua. Jadi bukan dari kita aja, orang tua juga harus dilibatkan. Apalagi ini kan SMA kan mereka udah punya karakter. Ya. Tapi benar, kembali ke kejujuran tadi ya, kejujuran pada saat kita ini ya, pada saat kita ngajar juga kan kita butuh, karena anak-anak bisa menilai gitu. Ketika waktu itu saya sempat salah juga ngajar, Mister, kayaknya bukan gitu deh pronunciation-nya gitu. Oh, yang kayak gimana emang? Iya, waktu itu saya ngajar SD, waktu itu SD, saya bilang rise gitu kan, raise your hand, Mister bukan rise, raise gitu. Oh, raise ya, iya. Oh, oke, makasih ya gitu. Sama seperti anak SMA, saya ngajar juga ketika ini maksudnya emang gini, Sir. Oh iya, menurut kamu gimana? Menurut saya nggak kayak gini. Oh ya udah, nanti kita cari dulu ya. Misalnya cari dulu. Mohon maaf nih kalau misalnya belum dapet nih ilmunya gitu. Artinya ada hal-hal yang memang kita katakan kalau kita nggak tahu ya sudah nggak tahu. Tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kesannya kita nggak menguasai kan. Kesannya kan nggak menguasai kan kalau kebanyakan. Tapi kalau sekali-sekali yang susah gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, ya memang. Nah, justru tantangannya disinilah bahwa kita harus belajar gitu. Makanya saya ngajak Bapak Ibu belajar. Jangan puas dengan yang sudah membuat kita nyaman. Kalau kita udah nyaman, ya pasti kalah di kelas. Karena kita nggak belajar. Ilmu kita kan dulu belum diupdate software, bahasanya gini software ya. Softwarenya ini masih Windows berapa gitu kan, masih Windows 8, masih Windows 10 gitu misalkan. Sekarang udah Windows berapa gitu kan. Nah, software kita juga harus di-upgrade karena anak-anak yang kita ajarkan tiap tahun pasti berubah. Disitulah saya selalu bilang kalau saya ngomong, guru itu harus belajar. Kenapa harus belajar? Untuk menyamakan frekuensi itu. Kalau kita ngajar terus, yang ini belajar, ini kita ngajar, nggak ketemu frekuensinya. Tapi kalau guru belajar, anak-anak belajar, ketemu frekuensinya. Gitu. Kayak kira-kira sih seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saran saya, Bapak Ibu ikut kursus ini dan ini keren banget. Buat saya keren. Jadi pengetahuan dasar, jadi penyampaiannya runtun gitu, runtut. Ada dasarnya gitu untuk menyampaikan apa sih komunikasi gitu, berdasarkan pengalaman sama berdasarkan ilmu. Bahwa ketika kita bicara, dari gesture aja kelihatan kan kalau orang diajak ngomong tapi gini liatin handphone, oh berarti dia udah nggak interest nih gitu kan, udah nggak nyambung nih, kenapa gitu. Itu udah kelihatan dari gesturnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.